Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, Sony Ismail, masih di channel kesayangan kita, Edukasi Online Channel, yang mana channel ini membahas seputar tips dan trik tentang trading forex dan seputar instrumen-instrumen investasi yang lainnya. Kali ini saya ingin membahas ya satu topik yang memang sering sekali jadi kendala bagi para trader ya, baik bagi para trader yang newbie, bahkan yang sudah lama berkecimpung di dunia trading forex, ini masih sering mengalami hal-hal ini ya. Dan ironinya mereka tidak menyadari bahwa selama ini hal ini cukup penting dan memang harus mereka kuasai dan mereka pelajari ya, yaitu hal ini adalah tentang psikologi trading ya, yang mana psikologi trading ini berkaitan dengan pengendalian emosi diri kita ya. Terus apa kita sudah siap ketika kita menghadapi floating minus ya, apakah kita siap melakukan cut loss ya, seperti itu ya. Jangan sampai kita hanya siap pada saat kondisi sedang floating profit ya, jangan sampai kita hanya siap ketika kita mau take profit, tidak ya. Malah tujuan kita kali ini kita mempersiapkan kita supaya bisa siap menghadapi floating loss ataupun menghadapi kemungkinan kita untuk melakukan cut loss ya. Bagaimana cara kita mengendalikannya? Di sini saya akan membahas tentang bagaimana psikologi trading yang benar. Ini menurut versi saya ya, menurut sudut pandang saya sendiri, sepengalaman saya sebagai seorang trader ya. Dan di sini saya akan membagikan ada 3 kunci dasar ya. Ada 3 kunci dasar yang melandasi kalian bisa mengendalikan psikologi trading kalian ya. Apa saja itu ya? Yang pertama adalah tujuan trading kalian apa ya, atau motivasi kalian apa. Terus yang kedua, modal kalian besar atau kecil ya, ini juga berpengaruh. Yang ketiga adalah trading plan. Yang ketiga ini nanti akan saya bahas satu persatu ya. Jadi tetap stay tune di channel ini ya. Kita simak setelah yang satu ini. A few moments later. Yang pertama adalah saya bahas tentang tujuan trading ya, atau motivasi kalian bertrading forex ya. Banyak sekali dari para trader ini, mereka sebenarnya motivasi di awal mereka sudah keliru ya. Mereka trading forex motivasi di awal sudah keliru karena memang terbentur karena kepepet mungkin ya, atau mungkin karena ikut-ikutan teman ya, atau mungkin beberapa dari kalian malah kecenderungan ingin profit instan ya. Menurut pandangan saya itu sebenarnya benar ya. Sebenarnya mungkin tujuan kalian ingin mendapatkan uang, benar ya. Saya pun ya bertujuan trading forex ini mendapatkan uang, itu memang benar. Namun apa yang melandasi saya ingin terus belajar untuk trading forex ini adalah berkaitan dengan bisnis nanti ke depannya ya. Range bisnis nanti ke depannya itu apa? Karena memang saya lihat untuk trading forex ini motivasi kita harus jelas. Kita tidak hanya berpatokan kepada kita bisa memperoleh profit yang besar, kita bisa memperoleh uang yang banyak dari trading forex ini. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Karena jika fokus kita di situ, maka sebelum kita masuk di pasar modal yang sangat ganas ini dalam tanda kutip ya, kita bisa hancur duluan. Karena apa? Sudah banyak ya curhatan dari para teman-teman trader yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Mereka ada yang habis sekitar 100 juta, ada yang habis 280 ya, ada bahkan sampai yang 1M yang videonya juga sudah saya bahas kemarin ya, sempat saya bahas juga tentang loss sampai 1 miliar. Banyak ya, banyak sekali dari kalian yang memang tidak mau mengekspos kerugiannya. Cukup ironis memang, cukup ironis jika saya melihat kondisi seperti ini. Jadi saran saya untuk awal sebelum kalian gabung di pasar keuangan ini ya, pastikan dulu apa motivasi kalian ingin bertrading forex ya. Jika motivasi kalian ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar,
saran saya stop ya, jangan bertrading forex terlebih dahulu ya, karena seperti yang saya bilang, bertrading forex itu mirip instrumen bisnis ya. Jadi saya samakan dengan instrumen bisnis yang dulu juga sempat saya jalani, karena dulu saya memang dulu berkecimpung di dunia percetakan ya. Jadi saya tahu betul seluk-beluk bagaimana saya membangun bisnis. Jadi membangun bisnis ini tidak bisa saya kerjakan dalam waktu 1-2 tahun saya bisa langsung besar seperti mempunyai income miliaran, tidak seperti itu ya. Tapi untuk 1-2 tahun awal bagaimana saya bisa survive di bisnis ini, survive saja itu cukup ya. Jangan berharap yang terlalu muluk-muluk ya. Di tahun pertama kalian fokus, kalian bisa mempertahankan akun kalian itu terlebih dahulu. Jangan fokus di profit ya, karena memang di tahun pertama itu adalah tahun yang cukup menentukan bagi kalian ya. Bagaimana cara kalian belajar, terus bagaimana cara kalian memandang sudut pandang dari trading forex ini ya. Yang pertama tadi adalah motivasi, terus yang kedua itu ini adalah modal ya. Yang menentukan psikologi kalian adalah modal kalian besar atau modal kalian kecil ya. Kenapa modal ini sangat menentukan psikologi kita ya, karena memang kita tidak bisa menampilkan bahwa sebagian besar ya para trader itu ingin profit secara instan dan dengan nominal yang sangat fantastis ya. Ini memang tidak salah ya. Dalam pengertian profit yang fantastis itu seperti apa ya. Jika kalian ingin profit besar, maka langkah awal adalah kalian harus memperbesar modalnya terlebih dahulu ya. Katakanlah kalian ingin profit 1M ya, modal kalian ya harus 100M ya. Karena jika kalian ingin mencapai 1M ya dalam waktu kurun 1 bulan, tapi modal kalian hanya sekitar 10 juta, yaitu mirip seperti kalian mimpi di siang bolong ya. Apalagi ada dari kalian yang dulu sempat DM ke saya, Bang Sony, bagaimana jika saya ikut sinyal Bang Sony, apakah ini bisa 100% profit? Ya saya bilang seperti ini, lah jika kamu mau 100% profit ya saya sangat mohon maaf ya, saya bilang mohon maaf karena memang saya tidak bisa menjanjikan profit seperti itu ya. Untuk kisaran profit pun saya tidak bisa memberikan range yang cukup tinggi karena memang sekitar 5-20% itu sangat bagus ya. Bahkan dalam bulan-bulan pertama bagi kalian yang awal-awal bergabung, kalian bisa bertahan pun itu sudah bagus ya, seperti itu. Jadi fokus yang menentukan psikologi kalian adalah modal ya. Modal kalian besar atau kecil. Jika modal kalian besar, pastikan kalian bisa trading dengan lebih aman, yaitu dengan bagaimana cara mengatur money management ya, bagaimana pengaturan lot yang benar ya. Bagi kalian yang modal kecil ya, kalian harus terima apa adanya ya. Katakanlah kalian hanya modal sekitar ratusan dolar ya, pakai akun sen saja ya. Jangan malu pakai akun sen, nggak ada masalah dan nggak ada yang salah dengan akun sen itu. Memang akun sen itu memang khusus buat belajar ya. Jadi ironisnya ini modal sekitar ratusan dolar, malah kalian trading dengan alas-alasan ya. Modal 100 dolar, entry posisi sebanyak 10 kali dengan jumlah lot sekitar 0,04 rata-rata ya. Ya nggak kuat margin kalian ya, jebol sekali pergerakan melawan arah posisi kalian ya langsung margin call seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi adalah tentang tujuan kalian trading atau motivasi itu apa. Yang kedua adalah modal kalian besar atau kecil, yaitu juga menentukan psikologi kalian ya. Nah, yang ketiga ini yang sangat penting, yaitu adalah trading plan ya. Apakah kalian masuk market ini mempunyai trading plan atau tidak ya. Banyak dari kalian ini yang masuk market tidak tahu ya. Banyak kan kalian tidak tahu ini ya. Katakanlah ini buy atau sell mas, ini buy atau sell ya. Pertanyaan seperti itu mohon maaf ya, itu pertanyaan bodoh menurut saya, karena memang saya tidak tahu, sebenarnya saya pun tidak tahu kemana pergerakan arah harga ini ya. Saya cuma bisa memprediksi
Katakanlah kalian tiba-tiba DM saya, Mas, Euro USD ini kemana? Ya saya nggak tahu, ya saya lihat dulu chartnya seperti apa, saya analisa dulu ya. Jadi saya tidak bisa serta-merta saya tahu pergerakan arah harganya seperti apa sebelum saya melakukan analisa. Ya, jadi saran saya bagi kalian yang trader pemula ya, atau mungkin yang sudah lama tapi masih belum bisa profit konsisten, ya, cobalah kalian buat trading plan kalian sendiri. Ya, tentukan teknik apapun yang saya pakai, yang kalian pakai tentukan. Ya, tentukan itu dulu, terus kalian atur trading plan. Bagaimana kalian masuk market, ya, bagaimana nanti kalian saat keluar dari market. Apakah kalian trading menggunakan moving average? Apakah kalian menggunakan chart pattern? Ya, itu terserah kalian. Yang penting kalian harus konsisten terlebih dahulu. Konsisten dengan satu technical, ya, jangan banyak-banyak, nanti kalian bingung. Karena memang jika kalian memakai terlalu banyak, nanti dampaknya kepada psikologi kalian sendiri. Ya. Jadi katakanlah kalian memakai moving average, pakai BBMA, pakai stokastik, RSI, MACD, ya, dan fraktal, kalian campur jadi satu di chart kalian. Apa yang kalian lakukan dengan banyak teknik seperti itu? Bingung, ya. Karena bingung, kalian tidak bisa memutuskan kapan kalian masuk market atau tidak, ya. Karena memang tiap indikator punya karakteristik tersendiri, ya. Katakanlah untuk moving average dia punya karakteristik tersendiri, BBMA juga, ya, stokastik, RSI, MACD semua punya karakteristik. Bahkan dengan Fibonacci pun, ya, rasio-rasionya pun juga sangat banyak. Ya, bukan berarti kalian harus bisa semuanya, tidak. Ya, fokus saja di satu teknik. Ya, buat aturan bagaimana cara kalian masuk di market. Bagaimana cara kalian bisa keluar di market, ya? Apa yang harus saya lakukan ketika saya dalam kondisi floating loss atau floating minus, seperti itu, ya. Jadi tiga hal itu, ya, tiga hal itu yang mempengaruhi trading, tiga hal itu, ya, yang mempengaruhi psikologi trading kalian. Kendalikan tiga hal tersebut, ya, niscaya, ya, kalian akan pasti bisa menguasai market. Ya, bukan berarti kalian harus profit besar, ya, tapi bagaimana cara kalian bisa profit konsisten dengan mempunyai tujuan trading yang jelas, ya. Kalian mempunyai modal yang cukup, tentu saja, ya, tentukan juga jumlah modal kalian, ya, tentukan target juga secara realistis dengan modal itu, ya. Yang terakhir adalah kalian harus punya trading plan, ya. Itu dari sudut pandang saya. Bagi kalian yang ingin, mungkin ada yang kalian tambahkan, silakan tinggalkan komentar kalian di deskripsi, kita bisa diskusi di sana. Sampai sini dulu, ya, saya Sony Ismail mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.